Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi atas permintaan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kemarin. Sementara itu pengacara Joko Widodo keberatan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah kliennya. Namun ia tetap menghadiri agenda tersebut demi menghargai keputusan polisi. Gelar perkara kasus ijazah Jokowi sedianya dilaksanakan pada 3 Juli, namun pihak TPUA memohon pelibatan sejumlah nama. Sehingga pelaksanaannya dijadwalkan ulang menjadi Rabu 9 Juli 2025. Lalu dengan digelarnya perkara khusus tersebut, apakah hasilnya akan menguatkan penyelidikan sebelumnya yang berujung dihentikannya laporan dugaan ijazah palsu Jokowi? Ataukah sebaliknya? Penyelidikan Bareskrim dibuka kembali. Dan bagaimana tindak lanjut sejumlah laporan di Polda Metro Jaya? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, gelar perkara khusus kemarin sudah diselenggarakan oleh Bareskrim Polri, di mana juga menghadirkan pelapor dan juga terlapor, di mana sejumlah fakta-fakta baru sudah dibagikan oleh pelapor ya ini Roy Suryo CS atau TPUA, dan kita akan membahas mengenai hal ini, apakah ini juga bisa membuka tabir baru atau justru hasilnya akan sama saja seperti hasil Bareskrim Polri pada Mei 2025 lalu. Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arianto, sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Mas Heri, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Nah, saya mau ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat kemarin cukup panjang begitu waktunya dari ya, mulai dari jam 9 sampai dari pagi sampai karena ada 2 sesi ya. Nah, betul sekali. Sampai jam 2, sampai dilanjutkan jam 2 sampai jam 6. Ya, Pak Arianto, ini kemarin juga sudah dihadirkan pelapor dan juga terlapor begitu ya. Sudah ada dari sisi Roy Suryo CS atau TPUA ini kemarin membagikan fakta-fakta baru seperti penggunaan metode ELA, kemudian juga ada face recommendation, kemudian juga ada beberapa seperti dijabarkan juga bagaimana skripsi yang seharusnya dan lain sebagainya. Apakah ini sebenarnya sudah cukup kuat nantinya yang menjadi pertimbangan kepada Bareskrim untuk memutuskan hasilnya akan berbeda atau enggak? Saya tidak akan mengatakan itu cukup kuat apa enggak ya. Cuman saya tuh kemarin pertama saya senang karena ternyata gelar terbuka itu dilakukan, gelar khusus itu dilakukan. Sebelum itu kan saya sudah wanti-wanti pada dua pihak. Besok ini gunakan kesempatan baik-baik untuk Anda membawa barang bukti sebanyak mungkin, supaya nanti barang bukti itu bisa ditimbang di dalam berkas yang akan dibikin oleh gitu. Bayangan saya ya gitu. Nah, karena kemarin dari pihak yang itu pemohon ya, kan dia akan membawa pakar gitu. Saya pikir ya, bukti kan kalau kebakaran kan paling tidak dia bawa surat dan sebagainya, surat kompetensi apa pengalaman dan sebagainya, buktinya ini hasil penelitian saya begini, metodenya begini. Bayangan saya kan kayak gitu ya, gitu. Tapi ternyata kemarin di dalam persidangan itu yang dibawa dari pihak pemohon itu yang selama ini ada di media itu cuman ditulis dalam transkrip kemudian disampaikan, sama juga dengan Pak Roy bahwa dia sudah mengadakan penelitian gini, ini menurut ELA dan sebagainya itu kan diterangkan. Respon juga sama, saya udah gini, bahkan di situ respon wah dengan teriak gini mengoreksi dulu mengenai waktu kasus Jessica dan sebagainya itu kan, jadi menunjukkan bahwa saya ini sayang dengan polisi katanya gitu, makanya bukannya saya nggak percaya dengan polisi ngomongnya gitu. Tetapi bukti yang disampaikan ke situ itu kemarin itu, kalau saya melihat ya, itu kalau nanti disandingkan di persidangan, itu nilainya nggak kurang berbobot menurut saya. Berarti tidak ada bukti baru ya Pak? Ya kalau menurut saya sih tidak ada bukti baru yang saya harapkan untuk memperkuat argumen dia kan. Selama ini kan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Bareskrim itu kan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ya dulu ke UGM, menurut pakem-pakem yang memang harusnya kayak gitu kan, penelitian gitu kan, kayak gitu kan. Kuat sekali buktinya, ternyata kemarin saya baru lihat ini ya, waduh betul-betul memang sudah terlalu banyak Pak bukti yang diterima, yang diungkap itu detail sekali gitu ya. Ada berapa tempat yang dikunjungi, ada 12 tempat, ada 50 saksi yang diperiksa, barang bukti yang disita dan banyak sekali, sangat teliti sekali Pak.
Itu jadi sangat kuat sekali. Sementara dari yang sini yang sampaikan cuma itu. Ditambah lagi keterangan daripada penelitian yang 2 orang yang diandalkan itu ternyata dari pihak sini membawa saksi ahli juga yang saksi ahli yang beneran, yang dia mempunyai reputasi, dia kepala ahli forensik gitu, sehingga dia bisa mementahkan teori dia itu nggak benar sampai gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi menurut saya kasihan mereka itu membawa merasa sudah cukup, tapi kalau dihadapkan Pak Arianto, dalam kalau berbicara pembuktian mengenai 3 pasal 263, salah satunya adalah pemalsuan surat. Gitu ya. Kalau untuk pemalsuan surat biasanya Barreskrim Polri ini mendalaminya seperti apa sih? Seharusnya memang kan produknya ya, suratnya berarti yang diperiksa. Kalau memang kemarin ijazah Jokowi juga tidak dibawa, bagaimana dibandingkan dengan yang milik TPUA atau Roy Suryo CS? Itu kan proses pembuktian ya. Yang diperdebatkan proses pembuktian kan. Yang mereka tuntut kan kalau yang tunjukkan aja lah. Tunjukkan beres urusannya kan itu alasan dia kan. Tapi ini nggak dikenal dalam pembuktian pidana kayak gitu tuh. Tapi kemarin ya ada saksi ahli yang mengatakan yang netral ya. Ini pasal yang ditujukan itu kalau pemalsuan ada 2 Pak, membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu gitu kan gitu. Nah, kemudian kalau untuk pembuktian ijazah itu ijazah ini karena ini analog. Jadi pakemnya pembuktian bahwa itu asli apa tidaknya ya hanya itu Pak, memeriksa pada sumbernya. Kemudian track recordnya, dan kemarin saya takjub karena apa? Ternyata Pak, yang diambil dari record itu bukan hanya sekedar ijazahnya yang terakhir yang 3 dibandingkan itu tidak Pak. Masing-masing itu yang 3 itu adalah diambil dari orang yang sama-sama masuk pendidikan sama lulus semua. Jadi sangat comparable kan itu kan. Itu. Dan kemudian yang dibandingkan itu bukan hanya 1 lembar ijazahnya doang, tetapi 1 bundle itu masing-masing ada 20 lembar Pak, data-data mulai dari dia masuk, mendaftar, kemudian bayar uang saku, sampai perpustakaan, pengembalian segala itu ada datanya itu Pak, sampai di KKN semua datanya ada, tempatnya di mana, foto-fotonya ada, termasuk dengan kerja bakti ya, kan ada Tridharma itu ya. Tridharma itu semua terbuktikan dengan data-data yang sudah pernah diambil oleh penyidik Barreskrim ke sana gitu. Tempatnya gitu jadi. Baik. Jadi saya kira udah cukup lengkap. Itulah kasihannya saya dengan mereka yang mengadu kemarin itu menurut saya ya nggak tahu deh nanti terserah. Oke, Bang Heri. Ini tadi Pak Arianto bilang tidak ada bukti baru. Emang bisa gelar perkara khusus tapi nggak ada bukti baru gitu Bang? Iya, sebenarnya kan diajukan yang gelar perkara khusus ini karena ada komplain kan terhadap laporan yang mereka lakukan. Maka kemudian dalam sistem peradilan pidana dimungkinkan hal itu. Sebenarnya dalam KUHAP nggak ada diatur gelar perkara, begitu ya Pak Arianto ya. Tapi lebih dan Yakub dalam juga melihat menyampaikan itu kemarin pas preskon ya bahwa tidak ada diaturan ya begitu ya. Ya, berarti ini kan kita melihat aturan teknis. Ada di Perkap Kapolri, mungkin di Perkaba diatur itu, tapi memang tidak detail sekali. Nah, jadi masih ada tafsir-tafsir tadi yang membuat kita jadi bingung terbuka apa tertutup. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga penekanan dalam konteks ini kan sebenarnya bukan pembuktian ya. Bukan pembuktian yang kita bayangkan seperti di persidangan. Nah, maka tidak ada ibaratnya sanggah menyanggah. Sebenarnya hal semacam itu seharusnya clean and clear tidak terjadi di gelar perkara. Tapi dalam gelar perkara khusus kan ada mungkin kewenangan lain yang diberikan kepada pihak penyidik, dan penyidik memberikan keleluasaan mungkin kepada para pihak untuk menyampaikan poin-poin yang mereka sampaikan. Termasuk yang kita dengar kemarin ada ahli yang hadir, ada saksi yang hadir. Dalam rangka, ya bahkan eksternal kan itu berarti di luar dari para pihak. Ini dalam kerangka untuk kemudian mengerucut pada hasilnya nanti apa. Maka yang kita tunggu nanti adalah hasil dari gelar perkara ini. Apakah perkaranya diteruskan atau dihentikan misalnya. Nah ini kan ada implikasi juga dengan laporan lain. Ya kalau ini dilakukan di Barreskrim berarti kaitannya juga di Polda Metro Jaya. Biasanya hasil yang akan diteruskan akan bentuknya seperti apa sih Mas? Ya sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif bahwa ini akan diteruskan, maka dalil yang dari pihak pelapor itu terbukti dengan ya kalau orang hukum itu gampang aja bicaranya alat bukti apa gitu ya. Alat bukti yang dihadirkan itu yang akan diuji nantinya karena dasar untuk menetapkan seorang menjadi tersangka, tap tersangka itu TSK itu kan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan yang didasarkan pada minimum 2 alat bukti tadi. Nah kalau itu tidak ditemukan maka nggak akan ada keyakinan siapapun termasuk penyidik untuk menaikkan
perkara tersebut. Oke, Nah, tapi kalau kita mengacu pada pernyataan dari kuasa hukum Joko Widodo begitu ya, sebenarnya kan kalau berbicara mengenai pasal 263 ini berarti harus ada kerugian, unsur kerugian yang diderita oleh pelapor. Benar nggak Mas Heri? Jadi pihak Pak Jokowi mengatakan nggak relevan, yang melakukan pelaporan justru TPUA dan pembuktiannya ini akan sulit dan bersifat material, misalnya kerugiannya berapa ratus juta, puluhan juta atau seperti apa? iya, sebenarnya dalam pasal 263 itu konteks besarnya ada dua hal di situ ya. Membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu itu seakan-akan dari awal nggak ada surat itu, kemudian dibuat dia. Dari nol nggak ada, dibuat jadi ada. Kemudian memalsukan surat berarti suratnya ada, tapi isinya ditambah atau dikurangi. Nah, bagian mana dulu nih yang harus diperjelas nih? Nanti kan dipastikan apakah membuat surat palsu atau memalsukan suratnya. Baru kemudian bicara tentang akibat itu kalau seandainya surat palsu itu digunakan oleh seseorang, kemudian menimbulkan keuntungan dan tentunya di pihak lain menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, begitu ya. Nah, kalau dalam kasusnya Pak Jokowi yang dituduhkan ini kan atas dasar ijazah yang diduga palsu menurut Bang Suryo CS itu digunakan untuk misalnya proses di wali kota, begitu ya, pengajuan waktu maju jadi gubernur DKI Jakarta, bahkan 2 kali periode Presiden RI kan begitu. Nah, itu yang mungkin dianggap sebagai kerugian. Nah, sebenarnya itu yang perlu nanti digali dalam unsur pidananya. Apakah itu terpenuhi atau tidak, kan begitu. Maka gelar perkara itu adalah dalam rangka mengkerucutkan tadi, betul Mbak. Mengkerucutkan untuk ujungnya tadi adalah terpenuhi tidak sebenarnya unsur yang didalilkan dalam pasal-pasal tersebut gitu. Tapi pintu masuknya dari logika berpikirnya harus mappingnya seperti berarti tadi. Memang di dalam gelar perkara khusus ini memang semua pihak harusnya datang ya, termasuk UGM, kemudian Pak Jokowi, ijazahnya. Karena kan pasalnya juga ada 3, 263, 264, 266. Jadi ada siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, dan lain sebagainya, Mas. Ya, memang aturannya tidak mengatur secara rigid, itu yang saya pahami ya. Tapi demi keterbukaan, demi transparansi tadi, demi akuntabilitas proses ini, kan itu yang selalu disoal oleh pihak pelapor dalam hal ini ya. Maka tentu menurut saya harusnya dijawab tuntas memang. Dan dasar untuk menahan itu juga menurut saya tidak ada logika hukumnya yang dibenarkan begitu ya. Toh yang kita inginkan kan adalah kebenaran materialnya. Mari kita ungkap, walaupun kita batasi untuk tidak tadi ini tidak masuk ke ranah seperti layaknya persidangan dan pembuktiannya di sana kan. Tapi tentunya di pintu masuk awal ini menentukan langkahnya dari keyakinan dari Bareskrim. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah mantan orang nomor 1 di Republik ini. Berbeda kalau yang menggunakan orang bukan Pak Jokowi. Mungkin orang tidak terlalu peduli kan. Kemudian juga ini masalahnya adalah isu ini sudah semakin jauh gitu kan. Ya? Banyak orang yang lapor-melapor, yang kadang mungkin kalau ditarik benang merahnya kaitannya agak jauh dengan perkara ini. Tapi karena merasa punya legal standing ataupun ya namanya laporan, yang mau diterima atau tidak ya saya ajukan, itu kan sah-sah juga kan. Tapi ini yang jadi persoalannya tadi saya katakan bahwa untuk menetralisir hal itu tidak ada salahnya pihak-pihak tersebut didengarkan keterangannya dan kita juga bisa mendengarkan keterangannya. Jadi kita juga diajak untuk berpikir secara logik begitu ya. Bahwa ini benar nggak memang ada ijazah palsunya atau tidak. Iya, betul. Dan yang jadi pertanyaan publik sebenarnya apakah gelar perkara khusus ini bisa menyelesaikan masalah atau justru akan memperlebar begitu ya. Pak Arianto lebih tahu karena hadir di sana, tapi kita akan mungkin bisa dijawab usai jeda ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa. Kami lanjutkan perbincangan Pak Arianto yang langsung hadir di sana begitu ya. Sebenarnya seberapa intens kedua belah pihak ini saling membuktikan di gelar perkara khusus kemarin, Pak? Kemarin satu pihak yang dari sini pihak sini menghadirkan 9. Kan memang dibatasi yang datang 88. Tapi yang dari sini dari pengadu ternyata mengajukan 9. Prinsipal sama kuasa hukum. Dan kalau kuasa hukum waktu itu kalau tidak ada pakai surat kuasa suruh keluar. Akhirnya yang ada cuma yang pakai surat kuasa hukum. Tetapi untuk 2 saksi ahli itu karena memang sudah diperbolehkan datang, boleh datang. Cuman di situ tidak ditanya apakah dia punya kompetensi ataupun surat-suratnya dan sebagainya, nggak ditanya seperti di persidangan itu. Yang situ ditanya hanya karena bukan apa untuk pembuktian ya Pak ya? Ya, hanya ditanya apa pembuktiannya yang akan Anda sampaikan gitu. Sama juga dengan saksi ahli yang didatangkan oleh yang perlu Pak Jokowi. Itu juga ketika dia mempertanyakan kompetensi dari ini dipotong, enggak, jangan itu. Ada apa yang menurut Anda pembuktiannya yang enggak benar menurut teknik ini ya, disampaikanlah ini. Jadi kemarin sementara sih
si Resmond tuh ngomong saya telanjangi Bareskrim itu, menurut saya justru dia yang ditelanjangi di situ kan. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang didengungkan oleh mereka di media itu. Nah ini kasus ini tadi ya, saya ingin mengatakan mengenai menggunakan, membuat. Ya itu tadi ya, jadi itu Pak yang dilaporkan oleh Dumas itu ya. Wah lengkap Pak. Satu menyuruh menggunakan itu, jadi Pak bukan ya, jadi membuat, menyuruh keterangan palsu pada itu yang terkait dengan itu disampaikan oleh dia. Laporannya begitu Pak. Kalau laporannya begitu kan penyidik otomatis mencari bukti-bukti itu dong. Yeah. Nah karena dari si pihak itu tidak sampaikan ini bukti awalnya, penyidik otomatis langsung mencari sumber daripada ijazah itu asli apa tidak. Karena ijazah itu analog, maka ya pakai sumbernya itu tadi. Menurut saya sudah benar itu. Oke, yang cukup menarik adalah Roy Suryo berkali-kali mengatakan soal ELA itu. ELA ya. kan itu kan, Nah, karena itu juga kan dipaparkan. Pengujiannya secara digital, padahal analog itu. begitu ya. Tapi pihak dari Roy Suryo juga mengatakan mana pembuktian pengecekan secara analog juga dari bukti kertasnya, tintanya dan segala macam. Itu sempat dibahas kemarin Pak. Ya mereka kan tidak menanyakan itu, coba hanya karena di situ kan dia menyampaikan pakarnya itu kan Pak Roy Suryo mengatakan pembuktian dia pakai gitu ya. Wah, membawa fotokopiannya itu. Jadi bukti material yang kemarin dibawa itu cuma fotokopian yang disampaikan di dalam press release itu oleh dia kan gitu. Ini ELA ini kalau ini begini ini jadi gambarnya kabur gitu. Dibantah sama si Senambela itu kan. Pak yang namanya teknik ELA itu saya pakar betul. Saya ketua pakar forensik di Indonesia kan, punya kompetensi, punya organisasi dan sebagainya gitu. Itu yang namanya ELA itu hanya bisa dipakai katanya ahli itu ya, untuk membuktikan barang yang digital foto lah. Kalau foto itu kalau pakai ELA itu bisa dilihat ini di foto jebret itu ini tulisan yang pertama apa, kemudian kalau dihapus kelihatan. Kalau dari produk digital nggak bisa berarti ya, dari scanan. Kalau yang sudah scanan itu ya saya nggak ngerti apa yang diuraikan sih itu kan kemarin kan yang di ini kan ini foto hasil foto kan. Katanya logikanya sama seperti membuktikan uang palsu ya Pak ya. Jadi uangnya harus dilihat, dipegang, baru bisa membuktikan ini asli atau palsu, bukan dari foto. Masalahnya kan gini ya, ini ya. Kalau saya yang melihat ya selama ini ya mereka Pak Resmond maupun si Roy itu dia yakin bahwa dengan teori yang dia pakai forensik perbandingan itu adalah benar. Yang dia tutup-tutupi adalah saya terpaksa sekarang pakai saya tutup-tutupi. Sampel yang dia pakai itu Pak, yang mestinya itu adalah sampel ijazah yang benar, yang analog, fisik ya, dibandingkan dengan yang lain-lain itu pakai asli apa tidak. Dia kan nggak pernah dapat Pak. Makanya dia nyuruh Pak Jokowi suruh tunjukkan itu kan berarti dia nggak pernah pegang itu. Jadi dia ngomong keluar di mana-mana mengatakan bahwa ini sudah membuktikan pakai teknologi tinggi. Tapi sampel yang dibandingkan itu adalah sampelnya yang diunggah oleh Sandi. Berarti Sandi itu adalah fotokopi dari kan dia upload kemudian oleh si Pak Roy itu di print, kemudian printnya itulah dibandingkan. Itu kan penyesatan itu kalau itu dianggap itu sebagai suatu pembuktian yang valid. Disitulah letaknya kan saya kemarin baru terbuka. Wah ternyata ini analisis yang selama ini nggak benar gitu. Boleh nggak saya tambah lagi yang skripsi katanya. Skripsi kan ini kan nggak ada lembar ini berarti pengesahan. Ternyata dari Gama mengatakan Pak yang seperti itu Pak dari 80 alumni di situ itu hampir 50% ada yang kayak gitu karena waktu zaman itu mahasiswa disuruh ketik sendiri Pak itu nggak ada harus di print sama. Nah tuh profesor doktor gelar itu kok ada nggak ada karena Pak itu profesor itu dulu mendapatkan ini tahun ini pengukuhannya baru belakang. Jadi di data itu ya masih berubah-ubah dan orang yang menggunakan ijazah pakai SOE sama SU itu hampir itu juga prosentasenya gede, bukan hanya Pak Jokowi doang gitu loh Pak gitu. Kayak gitu jadi yang dianalisis oleh Pak Roy itu ternyata ada tangkisannya gitu. Dari hasil Bareskrim, dari hasil gelar perkara khusus ini nampaknya terpatahkan lah ya. Kalau estimate saya apa yang disampaikan oleh Pak pengadu ini dengan bukti-bukti itu ya terpatahkan dengan kesaksian dari Gajah Mada maupun dari itu saksi yang diajukan itu. Kayaknya gitulah nilainya. Berarti tidak terbukti ada tindak pidana di sana?
Dari hasil pengamatan Bapak kemarin? Ya, hasil pengamatan saya tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan ataupun membuat surat palsu. Kira-kira gitu. Mas Heri, jadi kayak benang kusut Mas. Mungkin juga dari sisi Roy CS ini kemarin sempat kita berbincang juga kalau misalnya nantinya hasilnya ternyata tidak ada unsur pidana, bisa diperkirakan akan ada laporan lagi nantinya. Jadi tidak akan selesai ini sebenarnya. Ya, karena itu membacanya harusnya di roadmap dengan baik ya. Pertama kita akan menguji fisiknya terlebih dahulu. Siapa yang memegang fisik? Kemudian akan kita uji dari admisibilitasnya, kelayakan terhadap fisik tadi benar apa enggak. Baru kita bicara di poin itu. Nah, persoalannya dalam banyak peristiwa pidana yang diajukan ke muka pengadilan atau di proses penyidikan, akses itu kan kadang limitatif sifatnya, tidak dibuka seluas-luasnya. Maka yang jadi kesulitan adalah misalnya pihak yang pelapor mendalilkan bahwa ada dugaan ijazah palsu, tapi ijazah palsunya dia nggak pernah pegang yang aslinya. Sedangkan menurut yang diduga melakukan tindak pidana ijazah palsu itu mengatakan, ya lah ijazahnya masih sama saya. Anda bisa dapatkan dari mana? Jangan-jangan yang palsu yang Anda peroleh kan begitu. Ini kan jadi silang sengkarut yang nggak kunjung usai. Maka memang dalam perkara ini yang kita melihat fenomena yang terjadi saat ini memang harus ada pihak yang benar dan salah. Karena dalam hukum pidana itu ketika masuk ke proses yang lebih serius lagi, bukan menang kalah di perdata kita bicara, tapi ini benar salah. Maka harus diuji di mana? Di pengadilan menurut saya. Karena sudah tidak bisa lagi diminimalisir dengan langkah-langkah yang sebelumnya dilakukan. Jadi jalan keluarnya hanya di pengadilan? Menurut saya hanya di pengadilan tempat satu-satunya. Sehingga bukti yang... Walaupun unsur pidana dari Pak Arianto kayaknya nggak mungkin nih Barreskrim Polri hasilnya akan berbeda dibandingkan Mei 2025. Begini, bukan berarti kita tidak mengatakan, kita tidak melihat kutub mana yang akan diajukan Barreskrim atau Polda Metro Jaya. Tapi hasil dari gelar perkara yang kemarin menentukan juga laporan yang ada di tempat yang lain kan. Nah dengan demikian kalau si A melaporkan seseorang tidak kemudian terbukti, di tempat lain dia juga posisinya sebagai terlapor dan ternyata dalil yang ini diruntuhkan kemudian ini memperkuat hasil lain, belum lagi proses-proses sebelumnya mungkin di keperdataan yang sedang diuji juga dan kemudian ada hasilnya, maka alat bukti tadi itu dari putusan tadi bisa dipakai. Ya, menurut saya itu untuk memperkuat sehingga tinggal ditentukan nih siapa pihak yang sebenarnya lemah dalam pembuktiannya. Walaupun memang dalam banyak perkara ada kekurangsetujuan saya juga bahwa seakan-akan orang yang melaporkan itu diberikan beban pembuktian yang besar. Bagaimana kalau dalam tindak pidana yang sebenarnya serius, tapi dia tidak punya akses terhadap hal itu. Nah, maka kalau kita dalam posisi netral melihatnya, harus ada netralitas dalam melihat hal ini, kemudian profesionalitas. Nah, saya yakin dan percaya kalau itu dibuka seluas-luasnya, karena ini sudah terlanjur ya menurut saya, nggak bisa dibatasi lagi, nggak bisa ditutupi lagi, karena hampir setiap stasiun TV bicara ini, media sosial bicara ini, orang di luar sana juga bicara ini. Lambat laun kan ini jadi isu yang strategis dan nasional, dan itu menurut saya harus cepat momentumnya untuk diselesaikan. Maka hasil dari gelar perkara kemarin itu nggak boleh ditunda lagi. Jangan sampai nanti ditunggu 2 minggu lagi, nunggu ini ada sinyalemen apa nih, lihat di media, oh nggak ribut misalnya, nggak ada yang berisik, ya sudah berarti aman-aman saja. Menurut saya langkahnya harus tegas. Maka blunder ini nggak boleh dilakukan lagi. Seperti misalnya kemarin, mohon maaf sedikit koreksi kita ketika ada press conference mendahului dari proses runtutan gelar yang harusnya dijalankan terlebih dahulu. Menurut saya tindakan itu dulu yang disempurnakan, baru kemudian tambahnya informasi ke publik. Karena yang paling penting ini kan para pihak yang saling menyoal ini. Kalau kita kan sebagai masyarakat hanya butuh siapa yang sebenarnya berbohong atau tidak sesuai dengan transparan, tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, karena mungkin hanya Tuhan dan mereka yang tahu jawabannya. Gitu. Nah, hasil dari gelar perkara khusus ini penting untuk informasi dari masyarakat, termasuk juga kedua belah pihak. Pak Arianto, dari hasil pengamatan Anda kira-kira berapa hari yang dibutuhkan untuk menyampaikan hasil dari gelar perkara khusus ini? Ya, seperti estimate saya yang lalu ya, pasti besok ini akan menampung ini gitu ya, menampung bukti-bukti. Setelah itu bukti itu pasti akan digodok pendalaman. Rupanya kemarin ya seksi 1 itu adalah penyampaian, penampungan, seksi 2 itu adalah pendalaman sudah kemarin itu. Gitu. Tetapi kemudian sampai sore kemarin belum sempat membuat ada suatu keputusan yang ada kesimpulannya. Tapi saya ingin menjelaskan begini aja supaya nggak orang tanda tanya ya. Kalau Barreskrim itu menghentikan masalah bahwa ijazah itu dinyatakan asli itu bukan berarti kasusnya ini berhenti.
pembuktian mengenai ijazah itu palsu asli atau tidak itu nanti akan dibuktikan kembali di proses yang ada di Polda Metro. Seperti dulu saya katakan kan, ini kasusnya satu, ini sebetulnya yang satunya melaporkan tapi diragukan, yang satunya dianggap memang palsu kan gitu kan. Nah, jadi ada dua. Jadi besok hasil daripada Bareskrim ini, penyidikan yang tadinya sudah mengumpulkan banyak bukti itu pasti akan dipakai di Polda Metro untuk diteruskan. Tapi di sana langkahnya sudah pakai langkah untuk penyidikan. Nah, penyidikan nanti yang dibuktikan di hakim nanti akan pasti hakim akan melihat dulu nih prosesnya apakah ijazah ini asli atau palsu. Nah, hakim kan berkesimpulan kalau itu asli ya berarti ujaran kebencian dan sebagainya itu nanti akan oleh hakim akan dihukum itu berarti memenuhi syarat. Tapi kalau ininya tidak pasti ini bebas demi hukum. Kira-kira gitu. Jadi bukan jangan khawatir. Berarti ini kuncinya juga ya berarti untuk menentukan bagaimana progres dari kasus yang serupa. Satu karena itu kasus satu. Gitu. Oke, saya ke Bang Heri. Bang Heri, yang cukup menarik adalah ini kan saling berhubungan satu sama lain. Tapi pada pemeriksaan hari Senin kemarin, Roy Suryo bilang ada 6 saksi yang diperiksa dan mereka tidak punya legal standing untuk memeriksa Roy Suryo. Tanggapan Anda gimana? Ini saya konfirmasi dulu, ini saksi atau ahli yang dimaksud ya? Ahli ya. Yang diperiksa kemarin hari Senin. Yang ahli ya mungkin ya. Ahli-ahli. Kalau gini, karena ada poin yang kadang jadi perdebatan tuh adalah ahli misalnya, apakah harus bawa surat tugas atau enggak. Ini saya mengalami sendiri ketika diminta menjadi ahli, pernah satu kali dan berapa kali juga saya mengikuti dalam persidangan itu ahlinya nggak bawa surat tugas. Itu juga nggak masalah sepanjang diperkenankan oleh para pihak dan hakim juga menanyakan hal itu. Dan yang penting itu adalah kemampuan pengetahuan dia terhadap suatu hal yang khusus tadi. Yang itu bisa dibuktikan track recordnya dia gitu ya, output atau produk yang dia hasilkan, itu bisa kemudian dia dikatakan sebagai seorang ahli dalam perkara tersebut. Tapi apakah surat tugas itu kemudian harus menjadi wajib? Memang di KUHAP juga nggak mengatur ya. Karena pada prinsipnya keterangan ahli itu pun tidak misalnya saya dihadirkan oleh taruman negara, bukan berarti pandangan saya ketika saya menyampaikan dalam keterangan ahli itu adalah pandangan taruman negara, bukan begitu memandangnya. Tapi bisa saja bersifatnya pribadi gitu. Maka sebenarnya surat tugas itu kalau orang yang berpikiran besar dan banyak pengalaman bersidang, dia tidak akan menyerang orang dengan hal-hal semacam itu menurut saya. Karena yang dilihat substansinya, kelayakan dia sebagai seorang ahli itu yang diuji bukan di awal, gitu ya, bukan surat tugasnya. Gitu. Oke, ini sebenarnya masih menarik sekali ya saya. Tapi waktu kita sudah habis dan kita juga akan menantikan bagaimana hasil atau keputusan dari Bareskrim Polri dinantikan oleh masyarakat. Apakah memang hasilnya akan sama saja atau ternyata ada hasil lainnya yang mudah-mudahan sidik, jadi biar jelas arahnya itu. Kalau nggak dipegang sidik, yang penting kalau masyarakat transparan begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Mas Heri, kemudian juga Pak Arianto. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda ada simulasi sekolah rakyat di beberapa daerah yang sudah dimulai dijalankan. Tapi ini kira-kira apakah ini akan menarik masyarakat begitu ya, karena fasilitasnya cukup luar biasa begitu. Ini rencananya akan mulai dilaksanakan pada 14 Juli mendatang. Seperti apa kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.